Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Manjaniawati. Saya Nina Selastri. Saya Ibu Ita. Kami dari kelompok 8 dari program studi pendidikan matematika semester 2 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang intelijensi. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Eva Gustiana MPSI Psikologi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi tentang intelijensi. Baik, kita langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu pengertian intelijensi. Pengertian intelijensi yang pertama adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu. Dapat diketahui bahwa menurut Westrom dalam Abu Ahmad Didan Widodo Supriyono mengemukakan intelijensi adalah suatu daya jiwa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat di dalam situasi yang baru. Dan menurut David Wechsler, intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Selanjutnya ada macam-macam intelijensi. Yang pertama, intelijensi keterampilan verbal, yaitu kemampuan untuk berpikir dengan kata-kata dan menggunakan bahasa untuk mengungkapkan makna. Contohnya, seorang anak harus berpikir secara logis dan abstrak untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang bagaimana beberapa hal bisa menjadi mirip. Selanjutnya yaitu yang kedua, intelijensi keterampilan matematis, yaitu kemampuan untuk menjalankan operasi matematis peserta didik dengan kecerdasan logikal, matematikal yang tinggi memperlihatkan minat yang besar terhadap kegiatan eksplorasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu intelijensi kemampuan ruang, yaitu kemampuan untuk berpikir secara 3 dimensi, cenderung berpikir secara visual. Mereka kaya dengan khayalan internal atau internal imagery, sehingga cenderung imajinatif dan kreatif. Selanjutnya yaitu intelijensi kemampuan musikal, yaitu kepekaan terhadap pola tangga nada, lagu, ritme, dan mengingat nada-nada. Dan yang kelima yaitu intelijensi keterampilan kinestik tubuh, yaitu kemampuan untuk memanipulasi objek dan mahir sebagai tenaga fisik, senang bergerak dan menyentuh. Yang keenam yaitu intelijensi keterampilan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri dengan efektif mengarahkan hidup seseorang, memiliki kepekaan perasaan dalam situasi yang tengah berlangsung, memahami diri sendiri dan mampu mengendalikan diri dalam konflik. Yang ketujuh yaitu intelijensi keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memahami dan secara efektif berinteraksi dengan orang lain, pintar menjalani hubungan sosial, serta mampu mengetahui dan menggunakan beragam cara saat berinteraksi. Yang kedelapan yaitu intelijensi keterampilan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengamati pola di alam serta memahami sistem buatan manusia dan alam, menonjol ketertarikan yang sangat besar terhadap alam sekitar, termasuk pada binatang di usia yang sangat dini. Selanjutnya yaitu intelijensi emosional, yaitu kemampuan untuk merasakan dan mengungkapkan emosi secara akurat dan adaptif, seperti memahami perspektif orang lain. Selanjutnya, eksperimen intelijensi. Kohler mengadakan eksperimen dengan hewan, seekor simpanse atau semacam beruk yang besar dikurung. Di dalam kandang, di luar kandang itu ditaruh sebuah pisang yang tidak terjangkau oleh binatang itu. Di dalam kandang itu terdapat sebatang tongkat. Terlihat oleh Kohler bahwa simpanse itu berbuat demikian. Ia menjangkau pisang itu tetapi tangannya tidak sampai. Lama ia menengok-nengok sekelilingnya, seolah-olah seperti gelisah. Tampak olehnya sebatang tongkat. Diraihnya pisang itu dengan tongkat, dimakannya pisang itu, tongkat itu dilemparkannya.
Selanjutnya yaitu beberapa eksperimen antara lain dengan simpanse membuktikan bahwa memang beberapa jenis hewan dapat menangkap sesuatu. Tetapi makin merendah harkat hewan itu, makin sedikit yang dapat ditanggapinya. Demikian pula ingatannya antara intelijensi manusia dan binatang. Terdapat perbedaan yang besar. Sebagai perbedaan yang pertama dan terpenting ialah karena manusia memperoleh bantuan yang besar yang berupa bahasa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh I.I. Juwita. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Suci, yaitu selanjutnya ciri-ciri perbuatan Intelijen. Tekan tinggal. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi pemaparan yang telah tadi disampaikan oleh Saudari Suci. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perbuatan intelijen. Yang pertama, masalah yang dihadapi banyak sedikitnya merupakan masalah yang baru bagi bersangkutan. Yang kedua, perbuatan intelijen sifatnya serasi tujuan dan ekonomis. Yang ketiga, masalah yang dihadapi harus mengandung suatu tingkat kesulitan bagi yang bersangkutan. Yang keempat, keterangan pemecahannya harus dapat diterima oleh masyarakat. Yang kelima, dalam berbuat intelijen seringkali menggunakan daya mengabstraksi. Yang keenam, perbuatan intelijen bercirikan kecepatan. Yang ketujuh, membutuhkan pemusatan perhatian dan menghindarkan perasaan yang mengganggu jalannya pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama itu dalam pembawaannya, ditentukan oleh sifat dan ciri yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan kita, yakni dapat tidaknya memecahkan suatu soal pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada yang bodoh. Yang kedua itu kematangan. Tiap orang dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, pembentukan. Segala keadaan yang di luar diri seseorang mempengaruhi perkembangan inteligensi dapat kita bedakan pembentukan sengaja atau seperti yang dilakukan di sekolah-sekolah, dan pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu sendiri. Yang kelima itu kebebasan, bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Yang keenam, pengaruh faktor lingkungan. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungan antara pemberian makanan bergizi dengan intelijensi seseorang. Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu pengaruh lingkungan yang amat penting. Selain guru, rangsangan-rangsangan yang bersifat kognitif, emosional dari lingkungan juga memegang peranan yang amat penting, seperti pendidikan, latihan berbagai keterampilan, dan lain-lain, khususnya pada masa-masa peka. Ada beberapa lingkungan yang berpengaruh terhadap intelijensi, antara lain yang pertama itu lingkungan dan keluarga, yang kedua pengalaman pendidikan, dan yang ketiga stabilitas intelijensi dan IQ. Materi selanjutnya yaitu hasil-hasil penyelidikan intelijensi. Yang pertama, mungkin ada benarnya pendapat mengatakan intelijensi itu bergantung pada dasar dan keturunan atau hereditas, tetapi dengan arti bahwa tiap orang karena hereditasnya mempunyai batas kecerdasan yang tidak dapat dilampaui bagaimana baiknya di pendidikan. Yang kedua, tercapai atau tidaknya batas kecerdasan atau batas kemampuan pikiran seseorang dipengaruhi pula oleh faktor-faktor dari luar. Yang ketiga, adanya kekuatan tumbuh dari dalam itu harus kita akui. Tiap-tiap anak mengalami perkembangan dalam pertumbuhan intelijensi, artinya pengertian bertambah dan akhirnya dapat
pengertian itu sebagai alat berpikir. Dan yang keempat, mendapatkan sendiri suatu paham yang baru adalah jauh lebih sukar daripada pemahaman pendapat-pendapat orang lain yang sudah ada. Selanjutnya materi yang akan dibawakan oleh Saudari Nina. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Ii Julita. Yang selanjutnya adalah klasifikasi IQ. Yang pertama, jenius 140 ke atas. Yang kedua, sangat cerdas 130 sampai 139. Yang ketiga, cerdas atau superior 120 sampai 129. Yang keempat, di atas rata-rata 110 sampai 119. Yang kelima, rata-rata 90 sampai 109. Yang keenam, di bawah rata-rata 80 sampai 89. Yang ketujuh, garis batas 70 sampai 79. Yang kedelapan, moron 50 sampai 69, dan yang terakhir imbisil atau idiot 49 ke bawah. Yang selanjutnya adalah keuntungan dan kelemahan intelijensi. Yang pertama, keuntungan tes intelijensi, yaitu 1. Dapat meramalkan prestasi belajar dalam jangka pendek. Yang kedua, memberikan suatu cara untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan individu. Yang ketiga, mengungkapkan variabel penting dari kepribadian. Yang keempat, memungkinkan para peneliti, pendidik, dan praktisi klinis melacak perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada individu. Yang selanjutnya adalah kelemahan tes intelijensi, yaitu yang pertama, adanya keterbatasan dalam meramalkan keberhasilan karir pekerjaan. Yang kedua, keterbatasan kemampuan untuk meramalkan keterampilan non-akademis seperti kreativitas, tingkat motivasi, ketajaman pemahaman atau penilaian sosial, dan hubungan interpersonal. Yang ketiga, bukan pengukur kemampuan innate dan menetap, sering tidak valid untuk digunakan pada kelompok minoritas. Yang keempat, penekanan terlalu banyak pada hasil akhir kerja, fungsi kognitif, cenderung mengabaikan proses yang berlangsung di dalamnya. Yang selanjutnya adalah beberapa hal yang berhubungan dengan intelijensi. Yang pertama, intelijensi dengan bakat. Intelijensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang kedua, intelijensi dan kreativitas. Kreativitas merupakan salah satu ciri dari perilaku yang intelijen, karena kreativitas juga merupakan manifestasi dari suatu proses kognitif. Meskipun demikian, hubungan antara kreativitas dengan intelijensi tidak selalu menunjukkan keselarasannya. Yang ketiga, hubungan intelijensi dengan kehidupan. Memang kecerdasan atau intelijensi seseorang memainkan peranan yang penting dalam kehidupannya. Akan tetapi, kehidupan adalah sangat kompleks. Intelijensi bukan satu-satunya faktor yang menentukan sukses tidaknya kehidupan seseorang. Banyak lagi faktor yang lain, seperti faktor kesehatan dan ada tidaknya kesempatan. Orang yang sakit-sakitan saja, meskipun inteligensinya tinggi, dapat gagal dalam usaha mengembangkan dirinya dalam kehidupannya. Demikian pula, meskipun cerdas, jika tidak ada kesempatan mengembangkan dirinya, dapat gagal pula. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.